Pak Awi, ini ada kekhawatiran, kecemasan dari teman-teman komunitas lingkungan terkait populasi cendrawasih yang terus mengalami penurunan. Ada upaya advokasi yang dilakukan dan tidak dari tokoh adat juga menempatkan isu burung cendrawasih satwa yang dilindungi ini seperti apa? Pertama kami memberikan apresiasi untuk teman-teman anak-anak di komunitas ini yang punya kepedulian, sebab burung cendrawasih ini merupakan satu berkat anugerah Tuhan menala kepada kita di Indonesia, khususnya di Papua. Sehingga ini burung ini langka dan perlu dijaga, dipelihara, dilestarikan. Kami dari adat itu, burung cendrawasih itu kami hanya pakai pada saat ada upacara adat, itu waktu pengukuhan seorang Olowaku. Itu karena dia punya nilai itu nilai kesakralan, ya itu berhak untuk pakai. Setelah itu sudah tidak pakai lagi. Dan kalau sekarang anak-anak pakai burung cendrawasih yang asli itu anak-anak yang sebenarnya boleh saya berani katakan tidak tahu adat. Kalau punya kapasitas di adat itu apa? Kalau kau punya kapasitas di adat, ya pulang di kopo kampung baru kau pakai itu. Dan selama ini teman-teman dari komunitas apa tuh kampanyekan ini, kami dari adat itu mendukung dan apresiasi hormat bahwa anak-anak ini sudah menghargai adat, Dan ini kami harap anak-anak di komunitas ini tetap jalan, dan kami adat mendukung supaya sangat bagus, supaya kelak kemudian hari ya akibat pembangunan itu ya hutan apa ini makin dipakai untuk pembangunan, dan ini habitat ini semua terutama ini cendrawasih sudah masuk ke hutan, dan lama-lama tumpu anak cucu ini tidak pernah orang yang cerita saya tidak pernah lihat bentuk rupa dari burung cendrawasih itu. Dan kepada masyarakat juga, terutama para pejabat, ada pejabat dari Jakarta datang tidak boleh pakai burung cendrawasih yang asli. Yang asli tidak boleh. Jangan kita melacur diri dan harga diri kita untuk kita kasih orang lain. Tidak boleh. Itu tegas saya katakan tidak boleh. Itu hanya boleh di kampung-kampung orang punya kapasitas dalam adat saja yang berhak. Ini kita berbicara kapasitas, siapa sosok yang boleh menggunakan mahkota cendrawasih? Kalau kami di Jayapura yang berhak pakai itu Olowaku, dan itu hanya pada saat pengukuhan. Babu, kenapa dikatakan sakral? Itu kami biasanya pengukuhan itu kami punya pesuruh. Itu dia sudah baca mantra-mantra itu, dia sudah panggil moyang-moyang apa segala itu. Tidak sembarang, lewat satu prosesi adat. Dan itu makanya disebut sakral itu. Terus, itu orang sembarang tidak boleh pakai. Jadi paling tidak ketika dia bisa dilestarikan, anak cucu suatu saat bisa menyaksikan secara langsung di dalam hutan, tidak lagi di TV, Ya. di etalase kaca gitu. Betul sekali. Tidak dalam bentuk di dalam etalase, tapi dia sudah bisa lihat burung cendrawasih, dia terbang, dia berteriak apa, dia menari apa, mereka bisa lihat. Dan dari apa burung cendrawasih dia menari itu akan memberikan suatu inspirasi, suatu ide bagaimana dorong bisa bikin tarian cendrawasih. Dan itu bisa dorong apa sih pertunjukan dalam materi. Karena kalau ini dorong mau bikin itu dorong sendiri tidak pernah lihat burung cendrawasih itu hal yang sangat mustahil. Olehnya itu
saya betul-betul apresiasi, hormat sama anak-anak komunitas yang bikin ide untuk melindungi, melestarikan ini. Itu suatu ide yang sangat luar biasa. Tidak bisa kita ukur dari luar. Cuma terkadang ada alasan klasik yang menyebut bahwa ketika sebuah kerajinan itu dibuat, mereka mengaitkan dengan isu ekonomi. Solusi Ya solusinya itu, kalau itu pemikiran laki asing, jangan beli. Orang yang mengerti pejabat apa, jangan beli. Supaya orang tidak punya pasar. Dan ini suatu pendidikan. Saya ketemu banyak yang jual itu, saya bilang tidak. Siapa yang suruh kamu jual barang ini tidak boleh. Dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan sama mereka. Dan orang cari uang itu wajar saja, wajar. Ya. Tapi kalau dia tidak ada pasar, dia menjual di komunitas. Makanya teman-teman ini pejabat, pengusaha, apa harus tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. imitasi mungkin solusinya. Ya, imitasi itu solusinya. Kita ajak anak-anak kita yang punya ide, punya pikiran, yang jiwa seni, orang ciptakan itu dengan bahan lokal. Bikin, wah itu kita bangga, wah kita pada kanan hebat orang ya. Orang sekolah dua ide ini, itu suatu kebanggaan kita. Dan sekaligus lapangan kerja untuk mereka. Bagi orang jual, kita beli. Teman dan komunitas Rumah Bakau saya berikan apresiasi dan hormat saya. Karena Rumah Bakau ini dia bukan hanya bicara burung cendrawasih, tapi dia bicara tentang bakau juga. Ini satu hal yang sangat luar biasa dan teman-teman ini anak-anak kamu buat ini memberikan inspirasi untuk anak-anak Papua asli ini terserah hati. Kalau bisa saya himbau, orang harus menggabungkan diri dalam komunitas ini supaya menjaga kita ke alam ini. Kau punya biaya apa semua ini sekarang tercemar, apa segala ini sudah karena pembangunan. Ya, kita tidak apa tuh pembangunan itu tidak bisa bilang tidak boleh, tidak. Sejalan dengan pembangunan ini lingkungan alam ini kita harus jaga juga. Kalau tidak alam ini juga dia marah, makanya terjadi gempa apa ini alam juga dia marah. Ini pemberian Tuhan dan ini kita harus jaga, pelihara dia. Bukan kita musnahkan bikin hancur dia, tidak. Dan itu patut kita dari adat itu berikan apresiasi, hormat sama anak-anak di komunitas Bakau Rumah Bakau ini. Waktu dia menurut saya itu selalu luar biasa. Harapan saya ke depan tetap lakukan itu, lanjutkan. Bila perlu lebih ditingkatkan, supaya kita jual Papua itu lewat itu, souvenir itu, dan sekaligus memperkenalkan Papua. Itu patut kita memberikan apresiasi dan hormat. Setuju dalam bentuk replika, saya setuju sekali. Perlu ini kita perkenalkan ke dunia luar. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.